saya di sini kita itu tidak menggurui ya Bapak Ibu, kita belajar bareng yaitu tentang budaya positif. Kalau menurut kata budaya positif yang terpikir sama Bapak Ibu guru itu apa coba? Budaya positif. Menurut Bapak Ibu guru itu yang dimaksud dengan budaya positif itu apa? Budaya baik ya. Next Pak. Nah, di sini ada konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu sebagai konsep intinya. Next. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru adalah di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran di sini disesuaikan dengan karakter minat dari peserta didik. Next. Nah, di sini apa sih itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yang pertama boleh dengan nyanyian, kalau yang tidak bisa menghafal itu boleh dengan nyanyian Bapak Ibu. Nah, gini nyanyiannya Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu kita biasanya itu boleh disampaikan Bapak Ibu di awal kegiatan besok kalau MPLS, boleh disampaikan apa sih itu profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada karakter-karakternya, bisa disampaikan macam-macamnya seperti yang ada di situ. Next. Nah, dari untuk membentuk profil pelajar Pancasila untuk individu ini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, di situ ada ilustrasi. Ilustrasi berarti itu adalah angan-angan. Ilustrasi bahwa guru itu mengontrol siswa. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif berefek dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebetulnya adalah ilustrasi. Seperti ada tangan mengepal, tangan kita ada dua, ini anggap ini adalah kita dan yang satunya lagi itu adalah teman kita. Nah, ada teori A ya Bapak Ibu saat itu, pada saat kita ingin mempengaruhi di sini teman kita dipengaruhi oleh teman kita. Kalau kita tetap diam, tidak mau membuka, otomatis kan tetap saja kita tidak mau, pokoknya saya menjadi diri saya sendiri. Tapi kalau di sini ini untuk teori ilustrasinya, ini kalau berusaha mempengaruhi apa-apa, tapi di sini itu tetap saja diam, dia itu artinya itu tetap pada pendiriannya, berarti tetap saja mengepalkan kita kan. Nah, di sini ilustrasinya berarti anak pun seperti itu. Sebetulnya anak juga punya kemauan sendiri, punya hasrat sendiri di situ. Lah guru itu tugasnya adalah menuntun, mempengaruhi gitu. Nah dari sinilah kita belajar bahwa karakter-karakter peserta didik kita itu sangat beraneka ragam, bermacam-macam.
Lanjut, next. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon tadi, responnya bahwa kita itu bisa memaksa orang lain yang padahal itu kita itu punya pendirian atau hak sendiri untuk menentukan. Itu ada pengubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Realitasnya di sini, realitas kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu padahal berbeda-beda. Ternyata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berpikir, model berpikir menang atau kalah. Padahal kita ya, kalau kita kadang berpikir menang atau kalah, ada anak yang melakukan kesalahan ya kamu harus begini biar kamu kalah. Padahal enggak, kita itu harusnya kalau menurut kontrol berpikirnya itu adalah berpikir menang-menang. Siapa yang berbuat, ya itu harus menang, bukan harus menanggung kesalahan sebagai orang yang salah, tapi mereka pun yang bersalah pun juga harus dalam posisi menang. Tuh, untuk yang teori kontrol berpikir menang-menang. Next. Berikutnya ada disiplin. Monggo, ikut. Ya, ini untuk nilai-nilai kebajikan ada yang kita ketahui, yaitu ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dibicarakan. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal institusi, ada IPO, PYP dan Swiss, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu ada beberapa nilai kebajikan yang ingin atau kita terapkan kepada anak didik kita. Next. Nah, ini tadi yang dibicarakan tadi sama Pak Saiful, bahwa kebutuhan dasar anak-anak terkadang melanggar disiplin itu karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang mereka merasa saya kurang kasih sayang, saya kurang, mereka itu melakukan perbuatan yang melanggar disiplin. Nah, kita gali bahwa kebutuhan dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup maupun kesehatan
humor, antusiasme, atau tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini biasanya anak-anak melakukan pelanggaran disiplin itu alasannya itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di antaranya mereka bermain-main, mereka tertawa gojekan dengan teman-temannya. Mungkin dia itu merasa kepengen bebas, gitu. Merasa bebas, kepengen mencoba hal baru, istilahnya seperti itu. Next. Nah, dari pelanggaran disiplin tadi karena kurangnya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kita perlu memotivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Perilaku manusia itu berarti suatu perbuatan untuk memenuhi tadi kebutuhan dasar yang kita inginkan atau anak didik kita inginkan. Next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah merupakan motivasi intrinsik, ekstrinsik. Jadi munculnya itu kalau ada rancingan dari luar. Contohnya mereka jadi disiplin itu karena tadi untuk menghindari hukuman. Mereka tidak melanggar disiplin itu karena ada imbalan. Gitu. Kadang-kadang kamu itu ya tidak mengerjakan PR, awas nanti saya hukum. Nah, jadi rajin mengerjakan PR karena takut akan hukuman. Itu yang merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang diinginkan, yang diharapkan sebagai seorang pendidik itu adalah memotivasi secara intrinsik. Jadi hadir dari dalam hati masing-masing peserta didik sendiri, bahwa mereka itu bersedia mematuhi aturan, bersedia disiplin, menjalankan disiplin positif itu dari dasar hatinya sendiri. Yaitu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh mereka, sesuai keyakinannya mereka. Saya itu harus begini, ada komitmen yang ada dalam dirinya sendiri. Tuh, untuk motivasi intrinsik yang ini yang diharapkan. Next. Nah, di sini ada perbedaan apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada prosesnya. Terus kalau hukuman di sini, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, hanya mengarah satu kepada ya tadi merugikan jadi prinsipnya itu menang kalah. Terus hukuman itu biasanya berfisik maupun psikis. Kadang kita menghukum anak coba lari, nah itu berarti akan menimbulkan hukuman secara fisik. Tapi terkadang hukuman juga berupa kata-kata ya, yang bisa membuat psikis kita jadi tertekan. Konsekuensi di sini berarti murid tetap dibuat tidak nyaman karena kaku terhadap aturan. Dia itu menerima hukuman sesuai dengan yang memang sesuai dengan aturan, tetapi dia itu tidak nyaman dalam hatinya.
melakukan sanksi itu hanya karena aturannya begini saya langgar, berarti saya menjalankan konsekuensinya atau hukumannya yang saya jalankan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya menjalankannya. Terus konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Berarti sebagai guru itu dia itu melakukan pelanggaran si A harus disuruh ngepel gitu. Contoh. Terus restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini itu motivasi internal yang bisa dijalankan agar anak-anak atau murid-murid itu menyadari kesalahannya dengan kesungguhan hatinya atas dasar dari hatinya itu menjalankan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat olehnya sendiri. Next. Nah, ini tadi dari motivasi. Berarti selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini posisinya kita sebagai seorang pendidik itu dalam posisi yang seperti apa? Monggo. Tadi sudah melihat ada 5 posisi kontrol. Tentunya kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Nanti Bu Susi akan membagikan sticky note, silakan ditulis kita berada di posisi kontrol mana. Nanti kemudian tolong ditempel di sana, sticky note-nya tidak usah dikasih nama. Nah, tentu untuk menjadi posisi kontrol manajer itu tidak mudah. Kita boleh saja pindah posisi kontrol itu. Misalkan saya terbiasa menggunakan posisi teman, betul. Nanti kita bisa suatu-waktu berada pada posisi penghukum. Ada itu bisa dan itu bisa. Lihat situasi dan lihat kasus yang ditangani. Nanti setelah ini akan ada segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan melatih kita biar kita bisa berada di satu posisi kontrol. Untuk menuju posisi ideal manajer itu sangat tidak mudah. Tetapi juga ada kemungkinan kita bisa kalau memang kita terbiasa. Betul tadi Pak. Jam terbangnya sudah tinggi sekali Ibu Bapak di sini. Silakan boleh ditulis Bapak Ibu berada di posisi kontrol mana di baik yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya monggo Bapak Ibu, misalkan saya terbiasa pakai posisi teman dan adalah penghukum, ya bisa jadi teman, penghukum, atau bahkan 5 itu Ibu lakukan tidak jadi masalah. Posisinya sambil misalnya menghukum, kan biasanya Bapak Ibu guru itu melakukan kata-kata atau dialog dengan anak-anak. Ya kasusnya seperti apa? Coba misalnya teman, bawahnya dialog yang pernah diucapkan itu seperti apa? Yang paling berkesan juga misalkan penghukum matukan kelas. Boleh yang diingat saja. Yang sudah boleh ditempel itu adalah kelompok penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau dan manajer. Nanti kalau kurang bisa dibagi lagi sedikit. Misalkan dibuat kayak dialog sekalian kan? Kalau saya di Cikarang itu dominan penghukum.
Ya, iya, masalah. Ya, kita mau melaksanakan ya. Alur sapinya juga Pak. Ya bisa. Dan ternyata setelah kita kawini, ya penghukum jarang ya. Mungkin kadang-kadang mungkin dalam kasus tertentu resiko kebangetan. Makanya itu yang sering dialami adalah bisa berpindah posisi kontrol. Kadang-kadang di membuat rasa berkala sekali waktu ke posisi penghukum. Ini juga karena tadi ada keyakinan kelas. Tadi di contoh itu memang ada yang namanya keyakinan sekolah sebelum jadi sebuah peraturan itu sebenarnya. Tapi memang tidak ada. Kalau membuat keyakinan sekolah berarti ya bahkan ibu bapak semuanya, kepala sekolah, betul dibuat kesepakatan. Pentingnya kolaborasi. Nanti mungkin jika yang angkatan 10 ibu bapak banyak yang ikut akan mudah menggerakkan SMP Masiko. Ya harus betul. Monggo yang sudah bisa ditempel di sana. Gak usah dikasih nama. Ya silakan yang sudah berkomitmen ditempel saja sampai saja. Ya tambah lagi. Iya, untuk sertifikat mungkin yang PNM maksudnya apa ya? Itu nanti bisa berguna istilah yang PPP Botani. Betul. Nanti kalau di portofolio PPP mungkin itu ada sertifikat yang ber-JP dan tidak ber-JP. Semuanya tanggung. Jadi ya, jangan hanya misalkan 8 jangan sampai betul, betul. Iya. Nilai 32 JP sampai 80 JP nilainya sama. 81 ke atas yang lebih. Jadi dipakai webinar. Nanti kalau yang tidak ber-JP itu pakainya dia peserta, narasumber atau instruktur seperti itu kan ya. Kemudian kalau untuk portofolio yang lain ada tadi sudah disampaikan
PTK. Untuk PTK kami Bu Isti dari sana diadakan kepribadian ATM. Saya ATM. Amati ilmu pendidikan dan aku dari kapan mulai SD kan? Pada saya kelas 4 akhirnya kelas 5 ini kan siswanya bukan siswa saya. Aku punya dua tanda kayak kepala karena itu wajib, karena itu wajib. Iya, dan sekarang jenengan tapi kadang-kadang katanya punya sederhana saya sederhana saja. Paling yang kadang-kadang mungkin terkait isi misalnya kamera kemudian nggak bisa Kusmi, makanya kita udah ke sini saja. Memang tidak bisa sesekali janji dan posisi kontrol. Tadi dulu masih bertanya tadi. Ya, coba ini Ibu Bapak dari tadi yang sudah kita sampaikan tentang posisi kontrol. Kira-kira di sini ada pertanyaan dan contoh kalimat-kalimat. Nanti Ibu Bapak bisa menjawabnya. Posisi kontrol apakah? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan
patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali denganmu. awas Atau nanti. ini aturan saya atau awas nanti. Ada kata-kata penekanan apa enggak? Nah, kalau Kamu selalu saja salah. berarti posisi kontrol Patuh. penghukum. Dan kata-kata ada penekanan. Yang kedua Pak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Posisi kontrol Apa? pembuat rasa Pembuat rasa bersalah. bersalah. Ya. Ayo bantulah Ibu ya. Pokoknya kalau ada Ibu ya. Ayo ingat tidak semua bantuan Ibu selama ini. Posisi Teman. iya betul. Oke, next masih Bersahabat. masih Next. bahas next. Kamu telah melanggar peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Ada sedikit dialog di sini. Jadi jawaban anak itu sedikit berdialog, tidak langsung iya saya salah, tidak. Apa? Kamu telah atau pemantau? Nah, kira-kira peraturan apa yang kamu langgar? Itu pemantau seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling mudah ditengarai adalah apa yang kita yakini. Apa kesepakatan kelas kita? Itu paling mudah diingat si manajer. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana untuk memperbaiki? Tentu kalau kita dihadapkan pada suatu situasi memberikan pertanyaan seperti ini, anak pasti belum mau jawab. Nah, makanya dibuatlah kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Dan itu setiap kali guru cabang kamu masuk dibacakan biar terekam di memori anak. Jadi jika ada permasalahan, kembalikan ke sana. Kamu tahu keyakinan kelas kita. Yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang mana coba? Nah, seperti itu. Berikutnya, keyakinan kelas ngobrol khusus. Ya. Selanjutnya dari 5 posisi kontrol itu di depan posisi manajer tidak ada yang menempel ya. Ya, belum. Semuanya memang butuh proses. Semuanya butuh proses, tidak harus langsung menjadi manajer. Menjadi posisi manajer memang butuh proses. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Dan yang paling banyak itu ada buat rasa bersalah. Ya. Nah, dari posisi kontrol tadi kita berlanjut ke keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Jadi kata-katanya seperti itu. Kalau sudah mendengar kata-kata aturan ya itu kan merasanya sini itu jadinya lah kayak gitu, ada kata lamanya, ada aturannya seperti itu. Tapi kalau ada kata-kata keyakinan kelas, nah berarti itu adalah suatu nilai yang disepakati secara bersama-sama atau memperoleh kolaborasi antara teman, antara bapak ibu guru dengan siswanya. Itu keyakinan kelas. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, singkat, jelas, agar mudah diingat seperti tadi yang disampaikan sama Pak Ikul, bertanggung jawab, toleransi, itu tertib, sesuaikan dengan kondisi kelas, dan melibatkan semua warga saat pembuatannya. Next. Nah, ini tadi dari posisi kontrol ke keyakinan kelas juga ada segitiga restitusi. Nah,
kembali pada kelompoknya. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Next. Nah, ada proses segitiga restitusi itu adalah 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Terus lanjut ke langkah yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Terus untuk yang segitiga sisi yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Itu untuk segitiga restitusi. Nah, tujuannya tadi suatu proses, jadi ini ada suatu dialog antara guru dengan murid, orang tua dengan anak. Kita juga bisa menerapkan ke anak kita di rumah. Saya pun juga lagi belajar, sedang belajar, gitu. Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Proses segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya itu ada unsur pembuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Kamu tidak merasa begitu, atau ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Next. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada dialog. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap-sikap yang baru. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Ada dialognya. Lanjut, next. Next, Pak. Berikutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit, berarti kita menanyakan keyakinan kepada murid yang melakukan kesalahan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita yang kita yakini? Apa yang kita percaya sebagai di keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bagaimana gambaran kelas kerja menurutmu? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Itu untuk proses ketiga restitusi, ada 3 langkah. Next, Pak. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak Guru. Tadi sudah ada contoh ya kasus penanganan segitiga restitusi. Nah, sebelum diakhiri, dari tadi tayangan tentang budaya positif, terutama di bagian akhir yaitu segitiga restitusi, menurut Ibu Bapak di sini ada sesuatu yang kurang, atau ada sesuatu yang belum terbahas tidak dalam menangani masalah pembuatan segitiga restitusi. Kalau kita cermati, itu sebenarnya ada yang belum tergali di sini. Kalau di KLS kami yang lagi pendidikan itu harus sampai tahap ini. Saya belum tahu karena belum terbuka LMS-nya apakah nanti ada pandangan. Kalau kita perhatikan dari contoh yang pertama kemarin sama tadi kasus yang bentar teman-teman. Kalau kita perhatikan adalah mereka adalah yang bermasalah. Terutama untuk kasus yang kedua, si anak perempuan itu bermasalah dengan mereka. Yang dibahas dalam segitiga restitusi adalah anak-anak yang bermasalah. Terus bagaimana dengan korbannya? Apalagi kalau menggunakan cara apakah menyelesaikan korbannya itu? Nah, itu saya juga kan kalau di KLS ada pertanyaan dan not gitu ya. Saya masuk ke pertanyaan
tapi belum ada tanggapan dari pihak fasilitator bahwa bagaimana dengan nasib korban, menggunakan cara apa menyelesaikan, apalagi kalau korban pembunuhan, ya kan? Selama ini mungkin untuk menangani bullying itulah salah satu cara. Bagaimana dengan korbannya? Korbannya secara otomatis, secara fisik dan psikis pasti kena. Nah itu susahnya menstabilkan anak korban pembunuhan. Ya, mungkin nanti kedepannya mungkin nanti ada nanti anak-anak korban ya, seperti ya betul. Monggo Bu Susi. Ya, itu untuk kegiatan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mengakhiri kegiatan, saya minta salah satu Bapak Ibu guru mengajukan refleksi tentang kegiatan siang hari ini. Refleksi itu ada 4 P. Peristiwa, berarti peristiwa apa yang kita alami hari ini, perasaan, pembelajaran, terus kemudian ada plan. Itu untuk metode refleksi. Silakan Ibu Isi tempat untuk memberikan refleksi. Miss. Ya, refleksi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi merasa bersyukur sekali bisa menghadiri kegiatan PMM yang kepanjangannya dari sosialisasi budaya politik. Oh ya, ini ya penyebaran budaya positif yang dimana bagi saya ini adalah suatu ilmu yang mahal yang biasanya kita dapat itu dari seminar-seminar yang mana kita sekarang ini hadir hanya diundang ke sekolah lalu dikatakan dengan tukar-tukar yang mana sudah pengalamannya jauh di atas kita. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa hadir saat ini. Pembelajarannya sangat banyak sekali, yang mana saya sendiri sebagai guru ternyata ada 5 ya posisi guru membuat rasa bersalah teman-teman atau manajer, yang mana dari 5 itu saya baru melaksanakan 3, belum yang terakhir. Iya. Untuk kedepannya ini menjadi PR dan nantinya semoga saja ini menjadi budaya positif bagi kita di ajaran baru ini akan muncul kosakata terbaru atau trend words, yaitu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah, harapannya itu. Terima kasih sekali atas ilmunya dan waktunya yang mungkin bagi mungkin sebagai tugas, tapi bagi kami ini sangat berarti sekali. Terima kasih atas ilmunya. Barakallah, maaf aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Terima kasih sekali. Saya juga sangat terima kasih atas semua support bantuan dari Ibu Bapak yang ada di ruang ini, sehingga kita dapat menjalankan ya Pak Ibu tugas dari CGP untuk melaksanakan penyebaran implementasi budaya positif. Saya akhiri acara pada siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Neni.
Ayo silahkan duduk di sini di sampingnya Bu Susi. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini sama Bu Susi? Mungkin itu berkaitan dengan tugas, Bu. Ya benar. Kemarin kamu masuk kan? Iya, Bu, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh ya, Neni, setiap orang, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Susi dulu. Namun setiap ada tindakan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas saat itu? Saya capek, Bu. Semalam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya jadi ngantuk. Iya. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat dulu? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu langgar? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu bagaimana? Kamu punya solusi nggak untuk memecahkan masalah ini? Punya. Kira-kira apa? Pertama, saya meminta maaf karena saya telah tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya, Dan betul. ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Susi dan akan saya kumpulkan besok, Bu. Ya baik Neni, Bu Susi apresiasi rasa tanggung jawab kamu. Sekarang kamu boleh beristirahat di sana. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Mendapatkan ilmu yang lebih baik. Untuk kegiatan siang hari ini sangat bagus dan perlu kita dukung bersama apa yang menjadi program dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman kita agar bisa menjadi dua kata saja, Nokia yang bergerak dan terinspirasi. Kalau saya singkat, mantap untuk peristiwa ini. Ya, marilah kita eksplor untuk pertemuan pada hari ini demi memajukan SMP Negeri 2 Binangun. Terima kasih. Dari saya luar biasa Bu Susi, dan yang kedepannya Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berkolaborasi. Dari saya, alhamdulillah ini pengalaman yang luar biasa. Saya mendoakan semoga kegiatannya kedepannya lancar dan bermanfaat, khususnya untuk SMA Negeri 2 Binangun dan memajukan dunia pendidikan lewat guru-guru. Kalau saya, kegiatan pagi ini sangat menginspirasi dan termotivasi terus bergerak dan menggerakkan. Semangat Bu Susi. Baik, dari saya terima kasih tentunya ada kegiatan ini ya, Bu Susi. Ini kegiatan semacam sebetulnya untuk saya pribadi seperti upgrading ya, dan untuk teman-teman mungkin juga seperti itu, dan harapannya nanti kedepannya SMP Negeri 2 Binangun bisa jauh lebih baik lagi. Baik. Bu Susi hebat ya, masih junior sudah bisa menggerakkan kami yang sudah senior, sudah tua. Bu Susi hebat sekali. Hebat, teruskan lanjutkan, lebih-lebih PP-nya juga cantik. Ya.